Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kedua hari ini, Rabu tanggal 28 Juli 2021. Semoga Ibu mendapati anak-anak dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun juga. Anak-anak hebat Spendu, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, mari kita minta penyertaan Tuhan lewat doa. Dan izinkanlah Ibu memimpin doa ini dalam keyakinan Ibu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga, melindungi kami, sehingga sampai dengan saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau belajar, tolong kami, berikan hikmat, pengetahuan, akal budi bagi kami, terutama bagi anak-anak kami, sehingga mereka bisa dapat belajar dengan baik, dari awal pertengahan sampai berakhir dengan baik sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, jangan lupa mengisi daftar hadir. Anak-anak, materi kita hari ini adalah benua Asia dan benua lainnya. Kompetensi dasar 3.1 adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, dan politik. Yang berikut kompetensi dasar 4.1, yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Yang berikut anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melakukan serangkaian aktivitas dalam pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menemukan letak dan luas benua Asia dan benua lainnya pada peta. 2. Menganalisis pengaruh letak terhadap iklim di benua Asia dan benua lainnya. 3. Menunjukkan pembagian kawasan benua Asia dan benua lainnya. 4. Membuat peta pembagian kawasan benua Australia. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang letak dan luas 5 benua. Tahukah Anda berada pada benua manakah negara kita Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia. Nah, berapakah jumlah benua di muka bumi saat ini? Ada yang berpendapat berbeda satu dengan yang lain tentang jumlah benua yang ada di muka bumi. Ada yang berpendapat 7, ada yang berpendapat 6, dan ada yang berpendapat 5. Nah, sekarang mereka yang menyebut ada 7 benua itu terdiri dari benua Asia, benua Eropa, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Sedangkan yang berpendapat 6 itu terdiri dari benua Eurasia yang adalah gabungan antara Eropa dan Asia, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Sedangkan yang berpendapat 5 benua
yaitu Eurasia, itu gabungan antara Eropa dan Asia, Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Ada pula yang berpendapat 5 tetapi tidak mengikut sertakan Antartika, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Nah, anak-anak, pada pembahasan kita kali ini hanya berfokus pada pembagian benua tanpa Antartika, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Nah, untuk memahami tentang 5 benua tersebut, anak-anak lakukan aktivitas berikut ini. Yaitu pertama, siapkan atlas kalian dan buka peta dunia. Minggu lalu Ibu sudah katakan bahwa pertemuan kali ini kalian harus menyiapkan peta. Harapan Ibu saat ini peta sudah ada di depan kalian. Kemudian yang kedua, amati peta pada gambar 1-3 berikut. Nah, di sini ada gambar 1-3 tentang mengenal 5 benua pada peta. Nah, ada benua di sini, ada peta di sini, di dalam peta itu ada 5 benua. Ada angka dan huruf di situ ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C, D, dan E. Kemudian angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka 9. Berdasarkan peta di atas, berdasarkan gambar 1-3 pada peta ini, kalian mengisi tabel berikut ini. Ya, jadi tabel di sini tadi sesuai kode yang ada di peta tadi, itu ada kode A, B, C, D, E, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi misalnya kode A, B, C, D, E itu dia bertanya tentang benua. Jadi A itu adalah benua apa, B benua apa, dan seterusnya. Kemudian angka 1 samudra, angka 2 samudra, 3, 4, 5 juga samudra. Sedangkan angka 6 dan 7 dia bertanya tentang laut, angka 8 dan 9 bertanya tentang teluk. Silakan anak-anak mengisi tabel ini pada buku PR-mu, kemudian kirim ke Ibu. Itu tugas yang pertama. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran kedua, yaitu tentang menganalisis pengaruh letak terhadap kondisi iklim di 5 benua. Iklim suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Pengaruh positif relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim yang membedakan iklim satu dengan yang lain. Perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim. Nah, berdasarkan posisi relatif suatu tempat di bumi terhadap garis khatulistiwa, dikenal adanya kawasan yang mirip iklim secara umum. Akibat perbedaan dan pola perubahan suhu udara, yaitu kawasan tropika, subtropika, sedang, dan dingin. Nah, untuk kawasan tropika itu dia berada pada 0 derajat sampai dengan 23 derajat lintang utara atau lintang selatan.
Sedangkan subtropika dia berada pada angka 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Dan iklim sedang berada pada angka 40 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai dengan 66 derajat lintang utara atau lintang selatan. Dan dingin itu berada pada angka 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai dengan 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Letak wilayah benua Asia dan benua lainnya di bumi juga menyebabkan perbedaan iklim di masing-masing wilayah. Sebagai contoh, benua Asia memiliki letak astronomis pada 11 derajat 16 lintang selatan sampai dengan 77 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Berdasarkan letak lintang ini, maka benua Asia memiliki iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Kemudian yang berikut anak-anak, letak geografis juga mempengaruhi terjadinya iklim di suatu wilayah. Sebagai contoh, bahwa letak geografis benua Asia terletak di antara benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia, serta di antara Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia. Nah, dia akan berpengaruh terhadap iklim di Asia. Selanjutnya, di daerah sekitar Samudra Pasifik dan Hindia, yaitu kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan beriklim laut dengan curah hujan tinggi karena angin berasal dari Samudra Pasifik dan Hindia yang banyak membawa uap air sehingga curah hujannya tinggi. Wilayah Asia Barat beriklim gurun karena pengaruh angin barat dari benua Afrika yang kering sehingga membawa angin kering yang mengakibatkan curah hujannya sedikit atau rendah. Nah, di samping itu, angin dari daratan Eropa juga menyebabkan rendahnya curah hujan di Asia Tengah. Didukung oleh iklim kering dan panas karena daerahnya subtropis. Maka di kawasan Asia Tengah dia beriklim gurun. Kawasan dingin di Samudra Arktik juga membawa angin dingin di Asia Utara yang beriklim kutub. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu di atas tadi, setelah kalian memahami contoh analisis pengaruh letak wilayah terhadap kondisi iklim di benua Asia, lakukanlah analisis yang sama untuk wilayah benua lainnya dengan mengisi tabel berikut. Jadi ini ada tabel yang Ibu siapkan. Tabelnya itu di sini ada nama benua, yaitu ada 4 benua di situ, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Dari 4 benua ini, kalian mengisi pengaruh letak astronomi terhadap kondisi iklim dan pengaruh letak geografis terhadap kondisi iklim. Isi titik-titik yang ada di situ, kemudian kerja di buku PR, dan kumpul lagi kepada Ibu. Jadi tugasnya sudah 2.
Sekarang kita masuk yang ketiga, menunjukkan pembagian kawasan 5 benua. Benua merupakan hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering, karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Karena luasnya, maka benua dibagi dalam beberapa kawasan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Benua juga terdiri dari beberapa negara, kecuali benua Australia yang hanya terdiri dari satu negara. Nah, sekarang anak-anak, kita lihat lagi di sini. Benua Asia dibagi menjadi 6 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Utara. Sedangkan benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Kemudian benua Afrika itu terbagi atas 5 kawasan, yaitu benua Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Dan yang berikut adalah benua Eropa, dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Utara, dan Eropa Selatan. Anak-anak, sekarang kita masuk pada membuat peta pembagian kawasan benua Australia. Untuk nomor 4 ini adalah penilaian keterampilan. Benua Australia merupakan satu-satunya benua yang hanya terdiri dari satu negara. Negara Australia dibagi menjadi beberapa kawasan seperti tabel 1.2 berikut. Kita lihat di sini ada tabel 1.2 tentang pembagian wilayah Australia. Ada 6 wilayah administratif dengan ibu kotanya. Ya, silakan kalian melihat dan membacanya baik-baik. Kemudian setelah kalian mengamati tabel ini, maka kalian melakukan aktivitas berikut ini. Yang pertama, buatlah peta pembagian kawasan atau wilayah benua Australia dengan cara memperbesar atau memperkecil peta. Yang kedua, buatlah pembagian kawasan Australia berupa negara bagian seperti tabel 1.2 di atas. Dan yang ketiga, berilah simbol lingkaran warna merah untuk ibu kota negara bagian. Jadi dengan demikian, tugas untuk materi ini ada 3. Silakan kalian kerja, kemudian kalian kumpul 1 kali dalam buku tugas. Setelah peta selesai dibuat, kumpulkan secara luring kepada Bapak Ibu Guru di sekolah atau kumpulkan secara daring melalui fasilitas yang disediakan guru. Jadi kalian boleh kumpul bawa di sekolah atau kalian boleh kumpul lewat daring atau lewat Google Classroom atau lewat grup WA juga bisa. Terus sekarang kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, terdapat 5 benua di bumi ini, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Setiap benua memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, letak astronomis maupun geografis benua Asia dan benua lainnya berpengaruh terhadap iklim di benua-benua tersebut.
Sebagai contoh, benua Asia memiliki letak astronomis pada 11 derajat 16 lintang selatan sampai dengan 77 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Nah, benua Asia ini juga memiliki iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Letak geografis benua Asia terhadap iklim di Asia yaitu iklim laut, iklim kontinental, dan iklim gurun. Yang ketiga, berdasarkan luasnya, benua terluas adalah benua Asia dengan luas kurang lebih 44 juta kilometer persegi, dan benua terkecil adalah benua Australia dengan luas 7.682.300 km persegi. Yang keempat, setiap benua dibagi dalam beberapa kawasan dan setiap kawasan terdiri dari beberapa negara, baik itu benua Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Namun ada satu benua yang hanya terdiri dari satu negara, yaitu benua Australia. Nah, demikianlah materi kita hari ini anak-anak. Sekarang kita masuk pada refleksi. Setelah kamu melaksanakan aktivitas pembelajaran di atas, tuliskan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang apa saja yang kamu peroleh setelah melaksanakan proses belajar ini. 2. Sikap apa saja yang dapat kamu kembangkan setelah belajar materi di atas. Dan yang ketiga, hal-hal apa yang menurut kamu sulit dikuasai dalam mempelajari materi ini. Jadi untuk refleksi ini silakan juga Anda kerjakan dalam buku tugas, kemudian kirim ke Ibu supaya Ibu baca satu persatu kira-kira pengetahuan yang kamu dapatkan hari ini apa saja, terus bagaimana sikap kamu dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar di atas sesuai dengan materi yang kamu peroleh. Dan terus kemudian apa saja yang menurut kamu sulit kamu kuasai dalam mempelajari materi hari ini. Ya, jadi dengan demikian maka kegiatan belajar mengajar kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat menerima dan mempelajari materi yang sudah Ibu berikan. Saya minta kalian baca sebaik-baiknya, baca ulang-ulang supaya kalian mengerti dan paham betul tentang materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan belajar mengajar kita. Dan izinkanlah Ibu memimpin doa menurut agama dan kepercayaan Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kegiatan belajar mengajar kami hari ini, sehingga kami sudah menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Mari memberkati anak-anak kami sehingga apapun yang mereka dengar dari penjelasan saya hari ini mereka boleh mengerti dan mereka boleh dapat mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami. Haleluya, amin.